Santapan Harian Sabtu 4 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di tengah lorong hidup yang kadang gelap dan berliku, sorotilah hati kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Singkapkanlah mata kami agar kami melihat keajaiban dari firman-Mu. Di dalam kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yohanes 19 ayat 38-42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Sahabat Scripture Union Indonesia, tiba suasana sore itu menjadi hening. Teriakan sirna, kerumunan pergi. Golgota sunyi. Yesus dan kedua orang di sebelahnya telah mati. Namun, dua orang mendekati salib Yesus, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Setelah mendapatkan izin dari Pilatus, Yusuf menurunkan mayat Yesus. Nikodemus datang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka pun memperlakukan mayat Yesus menurut adat orang Yahudi dan menguburkannya di gua kubur yang baru. Penguburan sesuai tradisi Yahudi adalah ungkapan kasih dan hormat. Pada umumnya, penjahat yang tersalib dibiarkan membusuk di atas salib atau dikubur di kuburan massal. Namun, kedua tokoh ini ingin memberikan penguburan yang layak bagi Yesus. Menurut tradisi, kubur kosong yang baru hanya dimiliki kaum bangsawan, dan campuran minyak kira-kira 30 kg adalah berat yang dipakai untuk menguburkan anggota kerajaan atau bangsawan. Tindakan mereka menjadi pemenuhan hukum Taurat dan penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Keduanya berasal dari kelompok yang terpandang dan memanfaatkan keistimewaan itu untuk melakukan yang terbaik kepada Yesus. Namun, yang paling menyentuh bukan hanya tindakan mereka, melainkan suasana di mana tindakan itu dilakukan. Mereka tidak datang ketika Yesus dieluk-elukan orang banyak. Mereka hadir saat Yesus mati, saat tidak ada lagi mukjizat, saat semuanya diam. Iman dan kesetiaan mereka tidak dinyatakan di tengah keramaian atau dipengaruhi oleh keramaian.
Apa yang mereka tunjukkan menjadi kritik bagi iman dan kesetiaan kita, murid Tuhan pada masa kini. Janganlah kita sibuk melayani, tetapi tidak rindu berdoa secara intim dan merenungkan firman-Nya. Gantilah kebiasaan melayani supaya dipuji orang lain menjadi melayani dalam ketulusan sekalipun minim pujian. Dalam keheningan Sabtu Teduh ini, kiranya iman dan kesetiaan kita tidak senyap, tetapi terus kita nyatakan melalui tindakan real kita. Mari kita berdoa. Kristus yang lembut dan setia, sering kami melayani dengan mata tertuju pada pujian, bukan pada hati-Mu. Ampuni kami ketika tangan bekerja, namun hati mencari tepuk tangan. Ajari kami melayani dalam sunyi, dengan kasih yang tulus dan jiwa yang rendah. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.